Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan saya Ican dan saya datang bersama teman-teman konten kreator di sini. Izin bertanya, Ustadz, ini agak keluar dari tema, punten. Kebetulan kan kita sehari-hari sering nge-share tentang kebaikan, bahkan mengajak tentang kebaikan. Tetapi mungkin di belakang atau pada aslinya kita tidak sebaik itu, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Apakah itu termasuk munafik atau hukumnya bagaimana? Sekian, terima kasih. Jangan tunggu sempurna untuk mengajak kepada hal-hal yang baik, karena nggak akan pernah sempurna. Apa definisi munafik? Munafik itu orang yang mengaku baik padahal buruk. Sedangkan mengajak kepada kebaikan bukan mengaku baik. Saya kayak gini nih, ngomong yang kayak baik-baik semua kan yang saya ajak kepada kalian. Apakah saya mengaku bahwa saya udah mengamalkannya? Belum. Apakah saya sesoleh yang saya omongin? Belum tentu juga. Yang tahu itu istri saya, yang tahu itu keluarga saya. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru saya dan keluarga. Kalian nggak ada yang tahu. Kecuali saya ngaku gini. Saya bilang ke kalian, semua yang saya sampaikan tadi adalah tentang diri saya. Saya adalah laki-laki yang sempurna, saya laki-laki yang begini, saya ahli ibadah, saya begini, saya begitu. Ternyata dalam praktek nyatanya, di belakang layar, saya kebalikannya misalnya. Berarti saya munafik. Tapi kalau saya ngajak kepada kebaikan, sambil saya juga menasihati diri saya sendiri, sambil saya terus memperbaiki diri, itu bukan munafik. Karena dakwah itu emang kayak gitu. Siapa yang paling pantas berdakwah kalau tunggu sempurna selain Rasulullah? Cuma Rasulullah yang boleh berdakwah kalau gitu kan? Karena nggak ada yang sempurna selain Rasulullah. Setelah Rasulullah tuh nggak ada yang sempurna lagi udah. Makin kesini makin banyak aibnya. Sahabat aja yang sebaik-baik generasi tetap ada kekurangannya. Walaupun kekurangan mereka bukan durhaka, bukan kufur, tapi tetap aja manusia biasa. Makin kesini kekurangannya lebih banyak. Apakah dakwah kemudian terputus karena udah nggak ada Rasulullah? Enggak. Jadi gak perlu nunggu sempurna untuk mengajak atau berdakwah. Yang penting jangan pernah mengklaim kalau kita itu seperti itu atau udah ideal, udah sempurna. Padahal kita masih jauh dari hal itu. Jadi itu bukan munafik. Munafik itu mengaku sempurna, mengaku baik ternyata buruk. Mengaku beriman ternyata kufur. Mengaku ikhlas ternyata riya. Mengaku apa ternyata apa gitu. Itu namanya munafik. Tapi kalau ngajak kepada ikhlas, walaupun kita sendiri masih belajar, itu bukan munafik, itu dakwah. Bahkan bagus malah. Sambil menasihati diri sendiri kan minimal ada beban ya. Aduh, aku udah ngomongin ini masa nggak ngamalin? Sedikit-sedikit kedorong tuh untuk ngamalin walaupun nggak sempurna, malah jadi bagus. Ditambah lagi yang namanya dakwah itu pahalanya gede. Siapa tadi namanya? Kak Ican. Ican, dakwah itu pahalanya itu pahala apa ya istilahnya ya? Kayak akumulatif gitu loh. Berlipat-lipat. Misalnya saya ngajarin kalian tadi amalannya Sayyidah Fatimah sebelum tidur kan? Ada berapa ribu orang nih misalnya? 2.000 orang dengerin. Dari 2.000 orang ini 10 orang aja ngamalin. Mulai malam ini sebelum tidur sholat 2 rakaat, baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, maka kalian dapat pahala yang utuh, saya pun dapat pahala yang utuh sama dengan kalian. Nggak mau ntar Ustadz Hanan dapat pahala tanpa ngapa-ngapain. Ya udah nggak apa-apa juga. Berarti kalian juga nggak dapat gitu kan? Itu konsekuensi dari berdakwah. Tapi kalau kalian pengen dapat juga seperti saya, ya udah sampaikan lagi aja. Semalam saya ikut kajian sharing time, kata Ustadz Hanan gini-gini, hadisnya dari Sayyidah Fatimah gini-gini. Akhirnya diamalin sama dia. Kalian dapat pahala dari dia, saya pun dapat. Itu kan dakwah, dahsyatnya dakwah ya. Jadi terus aja kayak MLM, tapi MLM langit gitu loh. Kalau MLM kan masih mengambil bonus dari upline-nya ya. Iya, habis produk. Harus habis produk, modal ya. Kalau MLM langit itu nggak ngambil pahala kita. Jadi kalau kalian mengamalkan satu nasihat saya, pahala kalian tetap utuh dan saya pun utuh. Enggak gara-gara ngasih ke saya kalian berkurang, enggak. Tapi kalau ada di antara kalian 10 orang yang mengamalkan, pahala kalian masing-masing satu, saya 10 dong. Nanti kalian ajarin lagi ke yang lain, kalian dapat dari yang lain, gitu aja terus. Makanya kalau kita sholat, kan sholat kita itu dari para ulama kan ya.
Kita belajar mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Cuman mayoritasnya di Indonesia itu Syafi'i, fikihnya Imam Syafi'i. Setiap kalian sholat dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu dapat pahala dari semua umat Islam yang ada di Indonesia setiap hari. Kayak gitu berkahnya dakwah dan ilmu. Terus kalian mau nggak sholat biar Imam Syafi'i nggak kebagian pahala? Nggak bisa lah. Atau saya mau sholat tanpa mazhab, emang kalian lebih ngerti tentang fikih daripada para ulama itu? Kan nggak juga. Orang kita hafal Quran aja, Al-Ikhlas aja nggak ganti-ganti kan? Baca Al-Kafirun nggak aja ujungnya, muter-muter aja di situ. Ngerasa paling ngerti dibandingkan Imam Syafi'i, udahlah ikut aja salah satu imam mazhab karena mereka lebih ngerti. Tapi konsekuensi dakwahnya, mereka dapat pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran mereka. Di atas mereka siapa? Para sahabat Nabi juga gitu. Di atas sahabat Nabi pastinya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad dapat kebaikan dari seluruh sekian miliar umatnya dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya disebut dengan inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Itu salah satu makna nikmat yang banyak. Jadi jangan ngerasa nggak enak berdakwah. Justru dakwah itu amal soleh yang sangat istimewa. Kalian sholat, pahalanya cuma kalian sendiri. Tapi kalian dakwah, pahalanya kalian dan orang yang meniru kalian. Jadi sholat tetap, dakwah tetap. Tapi kalau belum sempurna, jangan pernah mengklaim bahwa diri kita sempurna. Nanti jadinya terjebak dalam kemunafikan. Allahu a'lam.